Bab 1101. Perjamuan berdarah 3. Mengapa kalian menatapku? Ayo jawab dengan jujur. Nathan memutar matanya pada beberapa orang. Karena dia adalah dewa perang Kunlun. Bisakah mereka tidak terkejut? Karena dia, Mehdi Clark tanpa sadar ingin mengungkapkan identitas Nathan. Abdur Clark bereaksi dengan cepat. Nona Kirana. Karena Tuan Clark ini sangat mirip dengan kepala keluarga kami saat ini. Logan Clark. Begitu melihatnya, kami pikir kepala keluarga datang. Ya, memang, sangat mirip. Yang lain berkata sambil menyeka keringat dingin. Kirana sepenuhnya menerima pernyataan ini. Menurutnya, orang-orang ini pasti pertama kali melihat Nathan. Hanya ada satu kemungkinan yang membuat mereka ketakutan. Nathan terlihat mirip seseorang. Betul, katakan saja terus terang apa tujuan kalian kali ini. Kirana memandang mereka dengan waspada. Selalu merasa mereka memiliki niat buruk. Nathan tertawa. Istriku. Mereka datang mencari kita makan bersama. Mengapa kamu begitu banyak bertanya? Cepat hidangkan makanannya. Nathan mendesak. Untuk hidangan ini. Nathan makan dengan nafsu yang besar. Kirana hanya makan beberapa hidangan sehat untuk dimakan. Abdur Clark dan yang lain makan dengan gelisah sepanjang waktu. Pikiran mereka tidak pada hidangan di meja. Kaki mereka berkeringat deras. Perjamuan kali ini terasa seperti sedang menemani raja atau harimau makan. Nathan seperti binatang buas. Menatap mereka sepanjang waktu. Perjamuan kali ini hampir mencabut separuh hidup mereka. Ya, makanan hari ini sangat enak. Lain kali kita datang lagi. Setelah Nathan makan malam, dia pergi bersama Kirana. Kirana masih bingung. Mereka hanya mengundangnya untuk makan malam. Tidak ada hal lain lagi. Istriku buat apa begitu mempermasalahkan? Mereka hanya mengundang kita makan malam. Bukankah kita baik-baik saja? Nathan tertawa. Pada saat ini, Kirana merasa bahwa kekhawatirannya berlebihan. Apa mungkin hati Logan Clark melunak? Bagaimanapun, dia adalah darah dagingnya sendiri. Setelah Nathan pergi, Abdur Clark dan yang lain semua terkulai lemas di kursi. Setiap orang dengan nafas terengah-engah. Terus terang, bulan-bulan pelatihan seperti neraka yang baru mereka lalui tidak selelah ini. Makanan ini merupakan ujian besar bagi mental mereka. Hampir saja mereka tidak sanggup menahannya. Ini adalah kemuliaan klan Clark, tetapi juga bencana untuk klan Clark. Abdur Clark menghela nafas. Pada saat ini, ada telepon dari keluarga Clark. Abdur Clark laporkan hasil pelatihan kalian. Keluarga sangat memperhatikan hal ini. Aku dengar instruktur di kamp pelatihan ini tidak biasa. Suara Cassius Clark datang dari sana. Ya, itu benar. Abdur Clark melaporkan hasil pelatihan kepada keluarga Clark. Ya, bagus. Cukup bagus. Klan keluarga bangga pada kalian. Cassius Clark memuji. Satu hal lagi. Instruktur adalah dewa perang Kunlun. Abdur Clark mengatakan hal ini. Benar saja. Cassius Clark terkejut. Ada keheningan yang panjang. Dewa Perang Kunlun. Kalian beruntung sekali. Apa kalian dipilih secara pribadi oleh Dewa Perang Kunlun untuk bergabung dengan Brigade Besi Kunlun? Kalian adalah kebanggaan keluarga Clark. Kepala keluarga akan secara pribadi memberi penghargaan di pertemuan tahunan. Cassius Clark berkata dengan penuh semangat. Bukankah para junior ini sangat berprestasi? Membawa kehormatan yang begitu besar bagi keluarga. Abdur Clark dan yang lain sangat senang mendengarnya. Ini adalah pengakuan terhadap mereka. Terutama pengakuan dari kepala keluarga. Ini adalah pujian terbesar dari klan Clark. Tapi mengingat apa yang baru saja terjadi, Abdur Clark dan yang lain tidak bisa bersukacita. Kak Cassius, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada Anda. Aku harap Anda dapat menyampaikannya kepada kepala keluarga. Ada apa? Cassius Clark sangat penasaran. Kami juga bertemu dengan Nathan. Bab 1102 Seberapa hebat tiga besar peringkat pisau militer? Cassius Clark bertanya penasaran. Bertemu dengan Nathan. Lalu kenapa? Tolong sampaikan kepada kepala keluarga. Menurutku keluarga Clark sebaiknya mengembalikan identitas Nathan sesegera mungkin. Kepala keluarga datang secara pribadi menjemputnya pulang. Ini bermanfaat bagi keluarga Clark. Dia bahkan bisa membawa kemuliaan tertinggi untuk keluarga Clark. Abdur Clark berkata dengan serius. Cassius Clark tertawa. Hahaha.
Apakah Nathan memiliki pesona yang luar biasa hingga bisa menaklukkan kalian? Kalian sangat mengecewakanku. Tapi ucapanmu akan aku sampaikan pada kepala keluarga. Ketika Cassius Clark memberitahu Logan Clark segalanya, Logan Clark sangat marah. Ada apa dengan para generasi muda ini? Bisa-bisanya mereka memohon untuk Nathan hanya karena mereka pernah bertemu dengannya satu kali. Sungguh mengecewakanku. Logan Clark berkata dengan marah. Kudengar pelajaran pertama yang diberikan Dewa Perang Kunlun kepada mereka disebut rasa hormat. Mungkin karena itu, kata Cassius Clark. Logan Clark tampak tenang. Oh, jadi begitu. Kalau begitu wajar. Mungkin setelah mendengar pelajaran dari Dewa Perang Kunlun, mereka akan menghormati setiap orang. Segera, dia membalikkan kata-katanya. Tapi itu aturan dalam militer mereka. Tidak ada hubungannya dengan kita. Prinsipku, Logan Clark hanya ada satu. Aku hanya akan menghormati mereka yang memenuhi syarat dan aku pandang baik. Tidak mungkin orang seperti Nathan memintaku menghormatinya. Setidaknya tunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya. Cassius Clark membalas. Itu benar. Bahkan jika Nathan berhasil dalam tantangannya setahun kemudian, kami hanya mengakuinya untuk dapat masuk gerbang Clark, namun belum sampai pada titik kita benar-benar menghormatinya. Jika ingin dihormati olehku, setidaknya harus memiliki kekuatan 10 besar peringkat pisau militer. Jika Nathan dapat memiliki kekuatan 3 besar peringkat pisau militer, maka aku akan menjunjung tinggi dirinya. Logan Clark berteriak. Ini adalah standar dalam hatinya. Karena 3 besar peringkat pisau militer berasal dari keluarga Clark, dia sangat mengetahui seberapa hebat ketiga orang ini. Ketiga orang ini juga sangat dia kagumi. Jika Nathan benar-benar ingin dia menyesal atau benar-benar mengakuinya, setidaknya harus berada di 3 besar peringkat pisau militer. Tapi bagaimana mungkin 3 teratas dalam peringkat pisau militer Neslandia ditakuti di dalam maupun luar negeri? Keberadaannya membuat sakit kepala bagi negara dan kekuatan luar. Ada sebutan di luar negeri. Puncak peringkat pisau militer Neslandia sebanding dengan 100.000 pasukan. Bagaimana mungkin Nathan bisa melakukannya? Tapi yang tidak dia duga adalah Nathanlah yang menyusun peringkat pisau militer Neslandia. Cassius Clark tertawa. Benar juga. Jika dia memiliki kemampuan untuk menjadi 3 teratas peringkat pisau militer, maka aku bersedia memberi posisi pewaris masa depan kepadanya. Membahas masalah ini, Logan Clark berkata, Cassius, aku memutuskan untuk menobatkanmu sebagai pewaris keluarga dengan mengadakan upacara yang besar, setelah pertaruhan dengan Nathan. Cassius Clark bersemangat dan dengan cepat berterima kasih. Meskipun semua orang di klan tahu bahwa Cassius Clark akan menjadi pewaris berikutnya. Belum ada upacara formal, sehingga dia belum dinobatkan sebagai penerus. Hari ini, Logan Clark akhirnya menentukan tanggalnya. Ini membuat Cassius Clark sangat gembira. Ayah memilih hari dengan sangat baik. Itu adalah hari tantangan Nathan. Cassius Clark tersenyum. Aku memang ingin dunia tahu seperti apa putra Logan Clark. Tidak semua orang bisa menyainginya. Logan Clark mencibir. Claudia Wilson mengira putranya akan berjuang demi kehormatannya. Pada hari itu, aku akan memberitahu seluruh Neslandia bahwa putra Elina Turnage lebih hebat dari putra Claudia Wilson. Ekspresi Elina Turnage penuh kesombongan. Sudah tidak sabar menunggu. Ketika berita itu diumumkan, di mana-mana terjadi kegemparan. Semua orang tahu bahwa Logan Clark melakukan ini dengan sengaja. Tidak peduli hari itu apa hasil dari tantangan Nathan, Logan Clark tetap akan membandingkannya dengan Cassius Clark. Bersambung.